Ini video, khusus buat yang penghuni grup yang ada di channel private saya, Silent Vibo ya, gitu. Jadi, ini sih cuman diskusi saya curhatan sendiri aja sih, gitu. Jadi maksudnya, senggang malam-malam nih, nggak ada kerjaan ngapain karena udah close semua, gitu. Jadi, eee, pesan saya buat teman-teman semua yang di grup sana, di grup sini, jangan pernah ter-distract dengan SS yang saya kirim, berapapun itu nominalnya, gitu. Karena saya nggak mau SS saya ini jadi bermata dua, gitu. Bisa jadi motivasi, bisa juga menjerumuskan, gitu. Kalaupun misalnya bisa bikin motivasi bagus, tapi takutnya ini teman-teman malah jadinya barbar nanti tradingnya, gitu. Saking pengen kayak saya, gitu. Nggak begitu, Pak, gitu. Jadi eh, tolong untuk teman-teman yang baru khususnya eh, di apa namanya di grup yang apa di channel sana atau mungkin teman-teman yang baru eh, trader forex mungkin yang belum ya belum 1-2 bulan gitu. Untuk teman-teman awal kalau di gold nih karena mungkin kita dominan di gold karena saya sendiri kenapa di gold karena saya sendiri tipenya itu high risk. Nih, saya belak-belakan tipenya high risk. Jadi kalau sih lo saya. Kalau enggak. Jadi kalau kalau dibilang saya nggak pernah baper gimana? Saya baper kok sama Pak Vicky. Baper sebaper-bapernya gitu. Saya kalau kalau los gede kan nggak mungkin curhat sama teman-teman semua. Paling curhatnya kan sama Pak Indra, Pak Fikri ya nggak? Kan begitu. Tapi ya sudah, mau gimana lagi? Saya tidak se apa? Sebaper si Andi Ramadan yang sampai ngutruk di grup lah dia yang trading kok dia yang ngeluh ke kita. Mau kita ngasih sinyal kan kagak. Itu salah sendiri. Kan begitu. Ya resiko ditanggung penumpang. Kasarnya kan begitu ya. Nah, terus selanjutnya begini. Untuk teman-teman yang baru di Gold khususnya, Gold ini adalah salah satu pair yang volatilitasnya cukup tinggi. Nah, maksudnya gimana volatilitas cukup tinggi? Contoh teman-teman misalnya, oh saya tahu sih, cuma saya nggak tahu-tahu banget gitu. Ya, teman-teman harus menghitung. Contoh ini sumbu di M15. Sumbu doang ya. Sumbu doang, ini 20 pip, 23 pip. Jadi kalau teman-teman open posisi 0,1, kalau ternyata teman-teman ngebuy di sini dan floating ke bawah, teman-teman udah minus $23. Paham nggak? Ya. Jadi disebut high risk. Jadi instant profit, instant juga loss. Pahami itu. Jadi teman-teman lihat sendiri kan. Saya tahu-tahu balance 200 kan start dari 200 kan yang kemarin karena itu benar-benar saya mengevaluasi dari yang kemarin. Jadi kemarin saya lossnya di atas 1000, jadi udah deh saya coba dari kecil dulu, saya benar-benar olah dulu gitu. Apa nih saya salah kayak begitu. Nah, jadi eh, buat teman-teman kalau mulai di gold itu lot ya, tolong di manage. Benar-benar di manage. Kalau nggak berani, mending 0,01, 0,02 nggak apa-apa. Ambilnya 1 pip, 2 pip. Apa 1 poin, 2 poin. Itu kayak begitu. Hitungannya sih kayak begitu. Ya, berbeda dengan di currency. Kalau di currency untuk 2 pip 23 pip, misalnya ini di GJ ya. Di GJ untuk 23 pip. Nah, ini mungkin volatilitasnya lagi tinggi kan sekarang kita lihat yang sebelah sini. Untuk dapat 23 pip itu enggak cuma dengan week, Pak. Jadi 23 pip itu teman-teman harus nyampe nah, segini. Berarti 1, 2, 3, 4 ditempel 15 menit 31 jam. 1 jam lebih. Bahkan kalau lagi serius begini kan lebih lama. Tapi di gold itu cuma hanya hitungan detik atau menit tetap kena. Kayak begitu. Nah, solusinya gimana? Saya nggak mau teman-teman juga terjebak. Jadi kalau di gold, buat teman-teman yang baru, baiknya rubah cara tradingnya, ya. Eh, Bikin PO, pending order.
Entah itu buy stop, entah itu sell stop, sell limit atau buy limit. Bener-bener pahami apa namanya pending order, maksudnya bukan pahami, maksudnya utamain tradingnya itu lebih ke pending order. Contoh kalau teman-teman bikin pending order cuma poin, satu poin kan cuma segini ya. Jadi kan saya nge-sell dari sini nih. Tadi yang dapat 300 itu saya nge-sell dari sini nih. Gitu. Karena ini kalau nggak salah tadi kena Fibo. Mana saya tarik dari atas ke sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman diperhitungkan juga. Maksudnya mending teman-teman pakai PO-PO-an aja. Jangan trading-trading langsung kalau memang kasarnya dari cara trading aja belum paham. Kayak begitu. Ya. Oh, tadi saya langsung ke sini gitu. Saya lupa. Sih. Saya cuma lihat channel ini tadi langsung saya sell. Nah, kayak begitu. Jadi lebih baik teman-teman tradingnya itu pakai PO, pending order. Jadi nggak langsung trading aja. Oh, dari sini nih 618 gitu. Jadi teman-teman tradingnya itu mending pakai PO. Jadi teman-teman memproyeksikan dulu nih, bikin trading plan-nya dulu, ngegambar dulu marketnya mau kemana, kayak begitu. Ini kan contoh kayak tadi, kenapa saya nggak jadi nge-buy, terus saya cancel walaupun pada akhirnya saya ragu. Karena ragu ini patternnya bisa berubah sewaktu-waktu. Saya nggak mau keseret lagi kayak waktu kemarin-kemarin. Gitu. Karena dia bisa jadi sampai ke bawah ini. Lalu si trend ketiganya mana? Bener nggak? Nah, ketika candle ini muncul merah, wah itu saya udah putus harapan itu. Wah ini pasti ke bawah ini. Gak tahu kan ternyata dia naik lagi. Ya begitulah di gold. Teman-teman cut loss terbang. Teman-teman cut loss lagi turun. Gitu. Itu fakta ketika teman-teman entry langsung. Jadi lebih baik daripada teman-teman entry langsung, mending bikin trading plan-nya. Bisa pakai Fibo kalau ikut yang saya. Karena saya pikir juga benar-benar pakai Fibo. Nah, contoh misalnya yang udah jadi swing mana nih? Ini kan udah jadi swing nih. Ini juga udah jadi swing. Kita ambil misalnya begini. Nah, di sini berarti teman-teman harusnya tadi sell. Ambil PO 1. Karena kalau di gold, evaluasi saya itu lebih baik 618 dan 786. Udah, dua itu aja. Selain itu nggak usah. 5 gimana? 5 mending nggak usah. Mending sabar aja. Kehit rezeki nggak juga nggak apa-apa. Gitu ya untuk evaluasinya. Saya kayak di sini doang. Kita lihat di M5. Hmm, di M5 ini kan pas di sini. Masuk nggak ya satu poin kalau dari pucuk. Nah, 1,18, 1,2. Berarti kalau hitungan sama kalau akun ECN ya, kalau pakai akun ECN mungkin masuk pas banget gitu. Karena kan apa namanya split misalnya satu pip atau 1, sekian, teman-teman entry-nya tepat kayak begitu. Mending bikin PO kayak begitu. 1 poin aja. 1780 berapa nih? 1780 misalnya 23, berarti TP-nya 177923. Udah, gitu aja tradingnya. Gitu, di PO-PO aja. Kalau sehari 5 PO-nya ke hit, ya itu kan sama kayak yang pernah saya kirim waktu akun kontes saya yang waktu di Vivo Limit itu. Ya, jadi saya kasihan sama teman-teman yang pengen kasar gitu, pengen ngikutin cara saya trading langsung, tapi kalau saya itu menerima apapun resikonya. Kalau saya loss, dan saya rasanya berani juga untuk ngeganti loss saya gitu. Nah teman-teman berani ke sampai situ. Kalau misalnya belum sampai sana, lebih baik trade dengan PO aja. Kayak begitu. Kasih SL berapa? Kasih SL, jangan sampai nggak SL 20 misalnya. 20 pips. Set kena, ya udah. Misalnya kena SL, nanti re-entry lagi di sini. Dan itu pun re-entry-nya pakai PO lagi, biar tepat. Jangan entry langsung, karena kadang-kadang si harganya ini diem dulu di sini nih, belum nyampe, entry langsung, nggak taunya keseret. Yang jadinya harus
Kalau dari titik Fibo-nya itu 1 poin dapat, karena teman-teman belum nyampe udah OP duluan, ya koreksinya tuh cuma dapat kita 5 pip. Sedangkan kalau kita dari Fibo itu dapat 10 pip. Paham nggak maksud saya? Contoh, nih kayak di sini. Kalau teman-teman nggak sabar, belum nyampe, di sini udah OP nih. Bahkan kalau dari Vivo tepat, bener nggak? Di sini udah OP, sedangkan dia koreksinya di sini cuma berapa? Cuma 5 poin kan? Nah, kayak begitu. Itu juga dulu saya sering ngalamin. Jadi, coba rubah tradingnya kalau mau di gold 80% itu lebih baik PO aja udah. Udah PO. Jangan neko-neko. Kalau nggak mau kehilangan uang. Sambil belajar cara pemetaan. Maksudnya cara pemetaan gimana? Ini kan marketnya belum nyampe ke sini, tapi teman-teman sudah memproyeksikan seakan-akan market mau nyampe ke sini. Bener nggak? Kan kayak begitu. Kalau teman-teman misalnya entry langsung di sini misalnya, ini mau kemana nih? Misalnya kita hapus Fibo-nya. Wah, ini kayaknya mau di break nih di sini nih. Udah, kita buy aja deh. Teman-teman karena lihat candle close-nya begini misalnya, ambilnya misalnya ya, posisi pembelian misalnya. Ini kayak di sini. Oke, sini kita langsung buy. Sampai kemana? Sampai ke atas. Sampai situ misalnya. Kayak saya cara week down lah ya. Sampai ke atas. Oh, sini aja SL-nya deh. Tipis gitu. Teman-teman nggak ngeh kalau ini ternyata area Fibo. Ya nggak? Yang harusnya ini tuh koreksi. Nah ini sering banget kayak begini. Mending kalau di break. Ya, kalau misalnya akhirnya dia balik arah gimana? Begitu Pak. Jadi teman-teman lebih baik bikin PO aja kalau kayak begini. Kalau di gold. Kalau per currency saya rekomendasinya cuma 2. GJ sama GU. Udah 2 itu aja. Kenapa? Karena untuk dapat 10 pips itu tipis. Tadi saya high risk naikin jadi 15 pip. Tapi mending di 10 aja gitu. Jangan lebih dari 10. Begitu ya. Gitu. Jadi apa namanya biar saya saya pengen kalau maksudnya saya ngomong begini karena pengalaman saya gitu. Nah, coba teman-teman tadi buy. Lihat candlenya hijau. Kan dia koreksi segini. Koreksinya aja udah satu poin misalnya. 1 poin 10 pip berarti kalau 0,1 udah minus 10 dolar. Ya begitu. Ya. Dan tradingnya jangan harus tahu juga kapan volatilitasnya tinggi. Contoh kayak tadi saya di GJ itu kan sampai sampai segini coba dia floatingnya kan, tapi ke bawah lagi. Nah, ini juga sama kan ternyata kan dia break. Nah, di sini kita sell limit, di sini kita buy limit. Jadi sebelum nyampe udah kita pasang sini aja udah komit tungguin. Kayak begitu tradingnya, Pak. Kan lebih enak, lebih kalem daripada harus mantengin chart. Saya hari ini juga nggak tadi mantengin chart. Masih bisa ngerjain yang lain-lain, bisa maintenance Ibo juga kan tadi sinyal. Begitu. Beda sama minggu lalu benar-benar saya mantengin banget tuh. Karena saya udah mulai entry langsung, lagi testing yang caranya week downline. Kayak begitu, Pak. Paham kan maksud saya? Gitu. Jadi teman-teman baiknya coba fokus di PO aja, jangan dulu di trade entry langsung gitu. Biar ke manage dulu lah tradingnya gitu. Dan pesan saya kalau mau pakai Fibo retracement tapi harus tahu swing. Udah pada tahu kan swing? Sesimpel itu. Kalau kalau di gold saya pakainya di M15 itu udah bisa. Di M5 juga bisa sebenarnya, tapi agak high risk. Karena kalau di M15 kan dari sini ke sini, ya kan? Kalau di M5 itu biasanya dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Walaupun pada akhirnya dia kena juga kan. Nah, ini juga sebenarnya dari M5 nih. Tet 68 dia turun sampai sini kan? Bener nggak? Gitu. Wah, terbang. Wah, berarti benar tadi harusnya di buy. Begitu. Nah, kenapa terbang? Bisa jadi karena memang nah, baru break dia. Jadi tadi di sini injek mau break. Nah, kalau misalnya kita tarik dengan begini deket banget ya jangan. Mungkin kita bisa di mundur di sini atau di 8 sekian. Pokoknya pas banget key level. Di sini ini kan ada key level nih, di sini kena, di sini jadi resist, di sini jadi support. Nah, oke di sini mungkin bisa untuk sell limit. Kayak begitu-begitu. Ya kan kita proyeksiin gitu jauh-jauh daripada teman-teman trading langsung dan akhirnya
Ya di situ-situ aja balance kayak saya kemarin. OP-nya sih gede, $50, $30, $40, tapi kok pas overall saya hitung kok cuma $5 minusnya, plusnya. Itu balik lagi dia. Kayak begitu. Ya, jadi coba tradingnya pakai PO aja, belajar gambar-gambar. Pak, pakai trading view bisa nggak? Ya udah pakai trading view nggak apa-apa. Kayak saya begini. Trading view itu cuma nyari spot. Oh di sini 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 nanti kita tahu harganya di mana, kita pasang nanti di MT4 kita gitu. Pakai free ya, free. Saya ini pakainya yang premium kan. Pakai free free aja. Free kan nggak banyak ngapa-ngapain. Emang teman-teman mau ngapa-ngapain di sini kan nggak juga, betul nggak? Kalau yang apa namanya yang premium itu kan nambah banyak indikator, nambah pair yang apa listing di sini, terus mau replay kayak begitu-begitu. Kalau misalnya cuma hanya sekedar gambar-gambar ya ngapain juga. Nggak harus free kok. Abang nggak harus ya upgrade, free juga cukup. Gitu. Ya, jadi itu pesan saya karena saya juga kasihan. Saya ngalamin diri saya kayak begitu kemarin. Saya mungkin lihat teman-teman juga ada yang sama karena hiporianya beda. Hari ini seneng dapat profit, besoknya dia orang ini hilang. Kemana? Nggak tahu saya di orangnya kemana. Wah kayaknya lost nih orang. Kayak begitu. Ini euforia di sini hilang lagi. Ya kan kelihatan banget. Ketika lagi profit seneng nge-PM saya atau yang di grup. Ketika lagi lost klik 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 gitu. Ya kan? Coba kalau tiap hari kayak saya diskusi ngobrol di grup kayak gimana gimana. Orang nggak tahu saya minus atau enggak. Begitu ya. Jadi suasana hati juga diperbaiki juga lah gitu ya. Jangan sampai gara-gara trading kita loss imbasnya ke keluarga, ke anak, ke istri, uring-uringan. Toh kita yang trading kok mereka yang dimarahin. Ya, kayak begitu-begitu. Eh, Jadi jangan sampai terlalu over trade. Dan pesan saya juga jangan sampai teman-teman lupa untuk ibadah. Saking terus-terusan mantengin cap. Itu yang saya alami beberapa minggu lalu. Gitu. Jadi sampai saya ini lupa sama waktu, Pak. Gitu. Jadi balik lagi untuk memperbaiki bisnis coba perbaiki dulu ibadahnya. Kasarnya, bener nggak? Ya dimanapun juga sama Pak. Nyari duit tetap kita harus beresin dulu diri kita sendiri lah sebelum kita ngurusin bisnis. Oke ya, sekian. Terima kasih. Jadi lebih baik fokus sama PO aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.